Halo Sobat Keteks, Katekese Eklesiologi. Dengan saya, Frater Gendes. Berbicara soal eklesiologi, pasti teman-teman tidak tahu kan apa itu eklesiologi. Eklesiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti gereja. Jadi, eklesiologi adalah ilmu tentang gereja yang mengajarkan apa itu gereja, hakikat gereja, tujuan gereja, dan misi gereja. Nah, sekarang kita akan membahas eklesiologi biologis. Pengen tahu? Langsung ke TKP. Yesus dipahami oleh Matius dan Markus sebagai Mesias yang memenuhi semua janji Yahweh dalam Perjanjian Lama. Berdasarkan pemahaman Matius dan Markus tentang Yesus ini, kedua penginjil ini juga memahami konsep gereja sebagai mereka yang menerima Yesus dan bersedia memikul kuknya. Yesus hadir untuk menebus segala dosa manusia lewat sengsara dan wafatnya di kayu salib. Hal ini mempertegas keyakinan gereja bahwa Yesus adalah pembawa keselamatan bagi umat manusia. Matius membayangkan gereja seperti kelompok yang terpisah, namun terkait erat dengan Yudaisme. Sementara Markus membayangkan gereja seperti mereka yang harus siap memanggul salibnya dan melayani tanpa pamrih seperti Yesus. Lalu, bagaimanakah dengan Lukas? Lukas melukiskan gereja sebagai sebuah kehidupan yang meluas kemana-mana. Perkembangan gereja dapat dilihat baik secara geografis maupun teologis. Secara geografis, perkembangan mulai dari Yerusalem, meluas ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Secara teologis, gereja yang sebelumnya berciri lokal partikular menjadi gereja yang universal. Lalu, bagaimana dengan Injil Yohanes? Gereja pada masa Yohanes adalah gereja yang berada pada masa penganiayaan. Kehadiran gereja memberi inspirasi rohani yang sangat kuat. Yohanes mengartikan gereja sebagai perkumpulan orang-orang yang percaya. Bagi Yohanes, percaya merupakan jalan menuju kehidupan di mana pada saat itu murid-murid mempunyai relasi yang kuat dengan Yesus. Namun, di sisi lain, Yesus dan murid-muridnya sering diancam orang-orang yang membenci mereka. Dunia yang membenci gereja justru menjadi medan misi gereja. Lalu, bagaimana dengan kisah para rasul? Gambaran mengenai gereja juga terdapat dalam kisah para rasul. Jemaat-jemaat itu selalu berkumpul untuk berdoa, saling berbagi, memecah-mecahkan roti, dan mengutamakan tindakan kasih dalam hidup mereka. Jemaat-jemaat itu dulunya itu sedikit, kini menjadi banyak dan makin bertambah banyak. Siapakah jemaat itu? Jemaat itu adalah kita-kita yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat dunia, dulu, kini, dan yang akan datang. Lalu, bagaimanakah dengan surat-surat Paulus? Di dalam surat-suratnya, Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus, di mana terjadi kesatuan antara orang Kristen dan Kristus. Orang Kristen dimasukkan dalam keanggotaan Kristus melalui baptis dan ekaristi. Dalam surat Paulus, Paulus juga menekankan umat yang mendalami fungsi dan karismanya. Paulus mengambil konsep gereja sebagai umat Allah. Paulus juga menegaskan bahwa seseorang menjadi anggota gereja bukan karena keturunan Abraham, melainkan karena panggilan Allah. Gimana? Sudah dong kan? Nah, kita dapat belajar tentang kehidupan beriman gereja awali yang tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, mulai disiksa, dihina, bahkan mati demi mewartakan Yesus yang bangkit. Nah, dari sini saya ingin mengajak, janganlah takut teman-teman untuk mewartakan iman kepada seluruh umat di seluruh dunia. Saya Frater Gendis, salam Keteks.